Ma'asyiral hadirin, sampailah kita ke tengah-tengah puncak acara yang insya Allah kali ini akan disampaikan oleh sosok manusia yang tatapannya menghidupkan hati. Allah, ucapannya membuat pendosa menjadi taubat. Senyumannya menggetarkan jiwa. Walaupun memiliki tombol kiamat, tapi beliau adalah sang penyelamat umat. Allahumma shalli ala Muhammad. Tersambut Maulana Sunan Pasteur Ahmad Mansuruddin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bubur sumsum, bubur Cina. Assalamualaikum kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama-tama dan yang paling utama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat waktu agar kita bisa hadir di majelis ini yang insyaallah penuh barokah ini. Amin. Dan semoga salawat serta salam tercurah limpahkan kepada sosok figur umat manusia, sesosok nabi yang belum pernah memakan jagung akan tetapi selalu diagung-agungkan oleh Zat yang Maha Agung. Dan beliau adalah sesosok nabi yang belum pernah memakan buah pepaya akan tetapi selalu dimulia-muliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Jikalau matahari bersinar untuk menyinari hari, maka beliau bersinar untuk menyinari hati. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iqamus salati wa ita'uz zakah wa qara'u ma'ar raki'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu jamaah afdalu min salati fardhi bi 27 darajah. Arti dari ayat Quran yang Al-Fakir tadi sebutkan yang memiliki arti kurang lebih, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Apa sih yang Allah maksud dari ruku bersama orang yang ruku? Yang dimaksud adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah memiliki fadilah yang begitu istimewa, yang saking istimewanya Nabi pun salah satu dari keistimewaannya adalah dari hadis yang tadi Al-Fakir sebutkan, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri sampai dengan 27 derajat. Saking besarnya fadilah salat berjamaah, di saat salah satu sahabat Nabi yang buta yaitu Abdullah bin Ummi Maktub meminta izin kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk tidak ikut salat berjamaah dikarenakan beliau seseorang yang buta yang tak bisa membedakan mana rumah mana masjid. Akhirnya Nabi Muhammad pun mengizinkannya dan memerintahkannya untuk pergi. Lalu di saat adzan berkumandang, beliau dipanggil lagi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu berkata, sekarang kau wajib untuk mengikuti sholat berjamaah. Kenapa sih Nabi Muhammad mengatakan seperti itu? Karena di dalam sholat berjamaah disimpan salah satu fadilah yang begitu istimewa yang akan sangat berguna di yaumil qiyamah, yaitu mudahnya diterimanya sholat. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya kurang lebih, Allah pertama kali melihat sholatnya imam. Jikalau sholatnya imam tidak pantas untuk diterima, maka Allah akan melihat kepada makmum yang di belakangnya. Jikalau tak pantas juga, maka Allah akan melihat ke sebelah kirinya.
lalu ke sebelah kanannya, dan jikalau terus menerus seperti itu sampai saf terakhir, maka tidak ada yang bisa, tak ada yang pantas mendapatkan diterima sholatnya, maka Allah akan menerima sholatnya karena sholat berjamaah. Tapi meskipun sholat ini dimudahkan untuk bisa mendapatkan penerimaan, akan tetapi kita tetap wajib untuk menuntut ilmu untuk sholat ini. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, laisa min sholatihi ila ma aqala minha, yang artinya kurang lebih tidak akan mendapatkan pahala dari sholat kalian kecuali dari apa yang kalian pahami dari khusyuk dan sholat kalian. Ini mengartikan bahwa kita tetap, meskipun selalu sholat berjamaah di pagi hari, di siang hari, di sore hari, bahkan sampai di malam hari, tetap kita harus diwajibkan untuk menuntut ilmu, dan kita tak boleh menyia-nyiakan waktu. Karena Imam Syafi'i pernah berkata, ad-dunya sa'ah fajalha ta'ah, yang memiliki arti di dunia ini hanya sesaat, maka gunakanlah waktu sesaat itu untuk taat. Mungkin hanya itu yang bisa saya Al-Fakir sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dai Kondang. Beliau adalah sosok manusia yang tidak terlalu tinggi tapi dapat menyinari hati, yang tidak terlalu tampan tapi sangat gercep kalau ngambil nampan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sambut kepada sosok manusia langka yang memiliki kembaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sambut ke akhina Husain. Allahumma sholli ala Muhammad. Alaihi wa tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum bushral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli da'a da'il inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili. Uhaykum bissalamil atir. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kicimpring mah kicimpring, opak mah opak, kakuping mah kakuping, an hanya kalau kurang kopak sekali dia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang senantiasa menurunkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang senantiasa mencucurkan kepada kita rahmat-rahmatnya. Berkat limpahan nikmat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Salawat dan salam kita aturkan, kita sanjungkan kepada sosok figur umat manusia. Siapa yang tak kenal beliau? Wa huwa sayyidul hashir alladhi yuhsyarun nas ala qadamihi, wa huwa sayyidul mahi alladhi yamhu Allah bil kufra, wa huwa sayyidul aqib fala nabiyya ba'dah, wa huwa sayyiduna wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ma'asyiral hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas di dalam kitab Nurul Iman karangan Sayyiduma karangan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Di dalam hadis ke-6 disebutkan an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mal illa Allah as-salatu li waqtiha thumma birrul walidain thumma al-jihad fi sabilillah. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Kita buka sedikit biografi singkatnya Ibn Abbas yang disebutkan di dalam kitab Mawahibul Manan.
Di dalam kitab Mawahibul Manan disebutkan biografi singkatnya Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas ini adalah Abu Abdurrahman, yakni bapaknya Abdurrahman, dan nama asli beliau yaitu Abdullah bin Abbas. Yang nama asli beliau yaitu Abdurrahman bin Mas'ud. Nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud, dan beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang memegang sewaknya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga adalah salah satu sahabat yang selalu berjalan dengan baginda Nabi Muhammad SAW selain Abu Bakar, dan beliau adalah sahabat yang bisa keluar masuk ke rumah baginda Nabi Muhammad SAW tanpa seizin Nabi Muhammad SAW. Ahabbul amal illallah as-salatu waqtiha. Amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? As-salatu li waqtiha, yakni salat pada awal waktu atau pada waktunya. Jadi kita jangan sampai menunda-nunda salat. Salat itu pada awal waktunya ataupun pada waktunya. Jangan sampai kita salat zuhur pada waktu salat asar. Allah. Dan kita sebagai santri di pondok, kita bisa menjaga salat 5 waktu dengan tepat waktu atau pada waktunya, karena dengan peraturan pondok kita diatur oleh peraturan pondok, dan kita berkuat salat pada awal waktu atau pada waktunya. Jangan sampai kita lepas salat awal waktu atau pada waktunya. Tatkala kita pulang ke rumah, maka kita perkuat, kita laksanakan kembali salat pada awal waktu dan salat pada waktunya. Jangan sampai kita pulang ke rumah salat diakhir-akhirkan, karena salat awal waktu atau pada waktunya itu karena salat di awal waktu itu Muhammad. Takbir. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, kita harus melaksanakan salat dan menjaga salat. Qala Nabi SAW, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang salat itu adalah tiangnya agama. Wa man aqamaha, maka barang siapa yang mendirikan salat, faqad aqamaddin, maka dia telah mendirikan atau memperkuat tiang agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka dia telah menghancurkan agamanya. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua apa? Birrul walidain, yakni berbakti kepada kedua orang tua kita. Yakni kita sebagai santri jangan berpikiran bahwasanya kita tidak bisa berbakti kepada orang tua kita. Kita di pondok itu bisa berbakti kepada kedua orang tua, yakni dengan cara apa? Dengan cara setelah salat 5 waktu kita harus mendoakannya. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga apa? Al-jihad fi sabilillah, yakni jihad di jalan al-jihad fi sabilillah, ini berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jihad ini terbagi menjadi 3. Yang pertama jihad dengan pedang, yang kedua jihad dengan harta, dan ketiga jihad dengan lisan. Jihad dengan pedang adalah berperang berkecambuk, dan jihad dengan harta kita jikalau mempunyai harta kita bantu umat muslim yang berada di Palestina, kita dengan harta bantu berikan makanan kepada mereka, bantu donasi untuk memberikan bantuan kepada mereka. Dan jihad dengan lisan, kita bantu orang-orang orang Palestina yang sedang diserang oleh Israel, kita bantu dengan doa kita, yakni itu jihad dengan lisan, yakni kita mendoakan sesama umat muslim harus saling mendoakan. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir disampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Sebelum Al-Fakir tutup, Al-Fakir mempunyai pantun. Boleh berpantun? Boleh. Jikalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jikalau ada kata-kata saya yang salah, jangan lapor kepada Bapak Polisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nabi Muhammad pernah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimin dan muslimat. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW telah mewajibkan untuk kita menuntut ilmu, tapi Nabi Muhammad SAW tak hanya mewajibkan, tapi memberi keutamaan dalam sabdanya. Beliau bersabda, rak'atun mina alimin khairun min alfi rak'atin min jahil. Artinya, satu rakaatnya orang yang berilmu lebih baik dari 1000 rakaatnya orang yang bodoh. Sebab itulah kita beruntung di pondok ini, karena kita telah melakukan kewajiban dan mendapatkan keutamaan. Sebab itulah kita harus bersungguh-sungguh di pondok ini, karena hidup hanya sesaat. Karena Imam Syafi'i pernah berkata, ad-dunya fa'alha ta'ah. Artinya, dunia hanya sesaat, maka gunakanlah waktu sesaat itu untuk taat. Dan Nabi Muhammad juga bersabda, utlubul ilmi walau bisin. Artinya, tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Artinya, hadis ini, sejauh apapun itu tempatnya, tetaplah cari ilmu. Gitu. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Apalagi kita sudah diberikan kemudahan di pondok ini. Semoga saja kita di sini diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Sekian dari saya. Minta maaf jikalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut kali ini akan disampaikan oleh saudara kita yang mulia, saudara yang tampan, yang wajahnya agak mirip kebayan. Allah, kecil-kecil cabai rawit. Allah, walaupun umurnya muda, tapi insya Allah ilmunya tua. Allah, kita sambut kepada Al-Kiai Haji Maulana Ciburuy. Kita sambut kepada Labib. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Bersiaplah untuk sholat. Dingin tetapi tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sereh, nuteng ajawab salam, cing arele. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan paling besar di dunia. yakni nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat iman. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak mewajibkan atas umat hambanya yang mencintai. Allah tidak mewajibkan atas hambanya yang lebih dia cintai daripada kewajiban salat. Andaikan ada yang lebih Allah cintai, niscaya maka para malaikat akan melakukannya.
Sebagian ilmu tafsir menafsirkan dalam firman Allah, hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dengan sholat subuh, dan kuatkanlah kesabaranmu dengan sholat zuhur, dan tetaplah siap siaga dengan sholat asar, dan takwalah kamu dengan sholat maghrib, supaya kamu beruntung maka dengan sholat isya. As-sholatu imanuddin, sholat itu adalah tiang agama. Contoh seperti rukun Islam ada 5: 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan 5 naik haji. Contohnya begini, pena ini atau pulpen ini seperti tiang agama kita. Jikalau kita tidak berhaji, maka tiang agama kita tetap kuat. Dan jikalau kita tidak berpuasa, tiang kita juga tetap kuat. Jikalau kita tidak zakat, tiang itu tetap kuat. Tapi jikalau kita tidak sholat, maka tiang kita roboh, tiang agama kita roboh. Maka kita sebagian dari thalabul ilm, penuntut ilmu, janganlah kita meninggalkan sholat walau 1 rakaat jikalau iman kita tidak mau roboh. Billahi taufiq wal hidayah. Sekian dari saya. Belimbing pahit jangan diminum. Udin pamit. Assalamualaikum. Para maula cepot, kita sambut untuk kali ini adalah sosok pria idaman para wanita, sosok manusia spek. Yalil 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 garami lita. Kita sambut kepada Al-Habib Maliki Al-Munawwar. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang tidak jawab mulutnya kunci. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdalilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bi'izni wa qad nadana. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Habiballah, labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Langsung saja kita intinya ya. Al-Faqir akan membahas tentang sodako. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min sadaqatin bal yasdad bal yasdad bal yasdad. Yang berkata siapa? Qala Rasulullah, yang berkata Rasulullah. Jadi jangan takut kalau harta habis ya. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min sadaqatin bal yasdad bal yasdad bal yasdad. Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalau tidak akan berkurang suatu sedekah yang kita infakkan kepada orang, atau ke teman, atau ke anak mari. Di atas sodol. Itu tidak akan berkurang. Siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad SAW. Apakah digantinya cuma 1 kali gitu? Enggak bro. Nabi berjanji itu diganti sama 3 kali lipat. Ingat makanya kalau udah coklato sekali 3 kali dikasih oleh Allah. Jadi makna dari tentang sedekah ini banyak sebenarnya. Sebagaimana di Quran menjelaskan
kalau orang yang bersedekah itu tidak akan merasa rugi, malah merasa dia ada hadiah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana diceritakan ada suatu perempuan yang mana perempuan ini dikaruniakan oleh Allah itu suatu anak, yang mana anak tersebut itu digigit oleh serigala. Digigit serigala. Akhirnya dari situ ya perempuan ini nangis sampai dari situ. Perempuan tersebut menangis dan mengejar anaknya. Wahai anakku, mendekatlah, jangan berlari. Ya, anak. Akhirnya tatkala salah dulu. Oh, jadi ada perempuan tadi gara-gara dibalas oleh Allah Saudara, jadi dia ngasih orang miskin lewat nih, dikasih oleh dia satu roti doang nih mang, gitu. Jadi dikasih cuma roti doang, akhirnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan satu anak tadi digigit oleh serigala tadi. Nah, perempuan tadi posisi ya lari, anakku sampai nangis bercucuran darah. Akhirnya Allah melihat tersebut, akhirnya langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Dengan satu nyawa. Maksudnya dengan satu nyawa apa? Jadi anak tersebut tadi Allah mengutus satu malaikat, yaitu malaikat Jibril. Wahai Jibril, itu liatin coba tuh anak tuh mati ya tidak? Anak tuh mati ya tidak? Akhirnya kata malaikat Jibril, kata Allah Subhanahu wa taala, susul itu anak. Akhirnya sudah diambil lah dari mulut serigala tadi. Nah, ambil. Akhirnya sudah keluar suara Lembang. Akhirnya sudah diambil tadi. Allah Subhanahu wa taala bilang kayak gini ke perempuan tersebut. Wahai perempuan, inilah balasan suap kau tadi. Inti tadi yang ngasih orang miskin. Nah, baiklah nah. Nah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan suatu suapan apa? Dengan nyawa, bro. Nyawa. Allah. Jadi kesimpulan dari sini Al-Fakir ngajak bertambah banyak sedekah ya. Lemari kosong. Ya. Milah sekidus. Jadi kita berbanyak sedekah yang mana diajarkan Nabi Muhammad SAW. Amalah. Jadi kita sebagai santri harus untuk bersedekah. Apalagi Nabi Muhammad sering bersedekah sampai dikatakan dengan cerita tuh Nabi Muhammad nggak ada makanan, tetap Nabi Muhammad ngasih. Nah, jangan barang anak. Jadi kalau bersedekah memperbanyaklah santri itu. Nah, banyak sedekah juga. Nah, kalau masalah Lembang. Nah, bahasa jadi bersedekah juga itu mengilangi kemarahan Allah. Jadi inti kalau inti banyak sedekah, naruhlah terus mie kamarana tuh. Iya. Coklat to siko jadilah. Jika negen. Jadi harus banyak bersedekah. Nah, bingung aja kan. Ayo. Nah, ini yang saya Al-Fakir sampaikan ya. Ya, jangan lupa sedekah. Misedos ya. Kata terakhir. Nah, serius. Buah mangga, buah durian. Lagi dong. Buah mangga, buah durian. Buah manggis, buah duku. Nah, mau nemu buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Kurang keras. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang saya Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya Al-Fakir di sini akan menyampaikan membahas tentang keutamaan orang yang alim. Yang mana orang alim itu orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana dalam sabdanya disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akrama ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah wa ma wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan orang alim, maka dia telah memuliakan maka dia telah memuliakanku, dan barang siapa yang memuliakanku, maka dia telah dimuliakan oleh Allah. Dan barang siapa yang dimuliakan oleh Allah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita harus memuliakan orang alim atau orang yang berilmu, karena orang alim adalah dalam dirinya ada warisan dari Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena orang alim itu pasti mempunyai ilmu, dan ilmunya adalah warisan Nabi. Dengan memuliakan orang alim, yakni guru kita, maka dengan cara kita memuliakan guru kita akan mendapatkan warisan Nabi, yakni ilmu. Mungkin segitu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kekurangannya datang dari Al-Fakir karena Al-Fakir masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah hadirin, kita sambut yang kali ini adalah sosok yang tidak pernah mundur walaupun gede. Tidak cacat karena datang dari Cibabat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kita sambut kepada Ahmad Sayyidi Hidayatullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Shalli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dan tidak lupa salawat serta salam kita sudah limpahkan kepada baginda Nabi Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya Al-Fakir di sini akan menyampaikan satu hadis yang bunyinya An Anasin radhiyallahu ta'ala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atimur ruku'u was sujudu fawalladhi nafsi biyadihi inni la arakum biwara'i dhahri idza raka'tum wa idza sujudtum, yang artinya sempurnakanlah ruku dan sujudmu. Salah. Dari Anas radhiyallahu ta'ala
telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sempurnakanlah ruku dan sujudmu dari zat yang nyawaku di genggamannya, dan aku benar-benar melihat kalian dari belakang punggungku apabila kalian ruku dan sujud. Siapa Anas bin Malik itu? Ada yang mau tahu? Namanya Anas bin Malik. Beliau diberi kunyah dengan nama Abi Hamzah. Beliau telah khidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umur 10 tahun. Dan beliau mempunyai ibu yang bernama Ummu Sulaim, wanita yang pertama kali syahid dalam Islam. Dan beliau diberi doa oleh Nabi, dan doanya yaitu, ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak keturunannya, dan panjangkanlah umurnya, dan masukkan ke dalam surga. Setelah dapat doa dari Nabi, beliau menjadi orang kaya, dan saat beliau wafat, anak keturunan yang ditinggal beliau 120 lebih, dan umurnya beliau lebih dari 100 tahun, dan wafat di kota Basrah 92 Hijriah, 82 tahun setelah Nabi wafat. Karena Nabi wafat 10 tahun Hijriah setelah hijrah, beliau paling banyak meriwayatkan hadis, yakni 2286 hadis. Sekian dari Al-Fakir. Maaf bila banyak salahnya, karena masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.